Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Anatomi Hewan, Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menjelaskan tentang sistematika dan inspektio pada klasis Osteichthyes untuk memenuhi tugas latihan 1 Anatomi Hewan. Berikut merupakan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Triwidianti NIM 25. Yang kedua, Harindiah Eka Saputri NIM 26. Yang ketiga, Desi Novitasari NIM 27. Dan yang terakhir, Oktavia Ayuningrum NIM 28. Sistematika pada preparat latihan 1 ini berasal dari Kingdom Animalia, filumnya Chordata, yang artinya hewan ini telah memiliki chorda dorsalis pada saat awal perkembangan embrio, kemudian menghilang, tinggal sisa-sisanya yang terdapat pada ujung akhir vertebrae. Subfilumnya Vertebrata, mempunyai tulang belakang atau vertebrae yang menggantikan chorda dorsalis. Superklasisnya Gnatostomata, artinya memiliki rahang dan memiliki anggota badan bebas berpasangan. Klasisnya Osteichthyes, artinya bertulang sejati dengan squama, xyloid atau stenoid. Subklasisnya Actinopterygii, yang artinya memiliki sirip menjari yang didukung oleh tulang sejati, di antara jari-jari dihubungkan oleh membran. Superordonya Tewestei, yang artinya bertulang sejati. Ordonya Ostariophysi, yaitu memiliki tulang Weber yang menghubungkan antara pneumatosit dengan alat keseimbangan. Subordonya Sprinodea, famili Cyprinidae. Bagian inspeksio terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kaput atau kepala, yang kedua ada trunkus atau badan, yang ketiga ada kaudal atau ekor. Bagian dari kaput yang pertama yaitu rima oris atau celah mulut, dibentuk oleh maksila dan mandibula yang terletak di ujung rostrum. Yang kedua ada fovea nasalis, merupakan cekung hidung, jumlahnya sepasang, terletak di dorsal mulut atau tempat berakhirnya olfactiora atau bagian cabang terakhir dari nervus olfactiorus. Bagian yang ketiga yaitu organon visus atau mata, tersusun atas 5 bagian. Yang pertama ada sklera, yaitu merupakan lapisan luar. Yang kedua ada kornea, merupakan selaput jernih transparan terletak di belakang sklera. Bagian yang ketiga ada pupil mata, terletak di bagian belakang kornea, bagian tengah, dan sedikit membuka menutup. Proses membuka menutupnya ini dikendalikan oleh otot bola mata secara refleks. Yang keempat ada iris mata. Iris ini berpigmen dan terletak di sekitar pupil. Yang kelima ada lensa mata, terletak tepat di belakang pupil. Bagian yang keempat dari kaput yaitu ada apparatus opercularis, merupakan tutup insang berjumlah sepasang dan bentuknya sedikit setengah lingkaran. Bagian aparatus opercularis ini ada 3, yaitu yang pertama ada operculum. Bagian operculum ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada os operculare, terletak di bagian dorsal. Yang kedua ada os praoperculare, terletak di bagian kranial. Yang ketiga ada os suboperculare, terletak di bagian kaudal. Dan yang keempat ada os interoperculare, terletak di bagian ventral. Bagian dari apparatus opercularis yang selanjutnya yaitu ada membrana branchiostegalis, yaitu sebagai selaput bebas yang terletak di bagian tepi kaudal operculum. Yang ketiga ada radi branchiostegi, yaitu sebagai tulang-tulang kecil yang bengkok, berfungsi sebagai penyongkong membrana branchiostegalis, terletak di bagian leher yang menyempit disebut dengan isthmus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian trunkus atau badan pada klasis Osteichthyes.
Bagian trunkus atau badan merupakan bagian antara aparatus opercularis atau tutup insang paling belakang hingga permulaan pinna analis atau sirip dubur. Pada bagian trunkus ini terdapat sekuama. Sekuama adalah sisik. Sekuama pada klasis Osteichthyes tersusun atas sekuama tipe sikloid. Karena sekuama tipe ini memiliki bentuk lingkaran seperti pada gambar atau bentuk oval. Sekuama sikloid ini juga memiliki tulang lamela tipis yang tembus cahaya. Selain sekuama juga terdapat line literalis, garis memanjang. Line literalis ini sebagai garis memanjang pada bagian sisi lateral trunkus mulai dari kranial atau kepala hingga bagian kaudal atau ekor. Line literalis ini disusun oleh sel-sel penyokong dan sel sensori atau neuronas. Fungsi dari line literalis sendiri adalah untuk mengetahui tekanan air, yaitu berhubungan dengan aliran arus air dan untuk mengetahui adanya benda-benda keras yang ada di dekatnya. Bagian selanjutnya adalah ekstremitas liberae. Ekstremitas liberae adalah anggota badan bebas yang berupa bangunan pinna atau tunggal dan pinnae atau sepasang. Ekstremitas ini dibedakan atas pinnae pectoralis atau thoracalis atau sirip dada. Pinnae artinya sepasang. Yang kedua ada pinna dorsalis atau sirip punggung. Pinna artinya tunggal. Yang ketiga ada pinna abdominalis atau sirip perut. Pinnae artinya sepasang. Yang terakhir ada pinna analis atau sirip belakang. Pinna yang berarti tunggal. Bagian yang terakhir adalah bagian kaudal atau ekor. Pada daerah ini hanya ada satu bagian yaitu pinna caudalis atau sirip ekor. Pada beberapa jenis ikan ditemukan 4 tipe pinna caudalis. Tetapi pada gambar ini atau pada Cyprinus carpio atau Puntius javanicus bertipe homocercal. Tipe homocercal yaitu bila kolumna vertebralis berakhir tidak persis di ujung ekor, tapi agak membelok sedikit, dan ujung membagi diri menjadi 2 bagian yang sama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah penyampaian kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.